Sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian kebijakan, Bapak Ibu harus menentukan dulu output-nya mau apa. Nah, output ini yang kami bisa identifikasi itu ada 5. Regulasi, tata kelola, budgeting, planning, dan peningkatan kapasitas SDM. Ini 5 output yang Bapak Ibu harus pilih. Saya mau yang mana? Nah, apa bedanya masing-masing? Baik, begini. Ketika Bapak Ibu mau melakukan penelitian kebijakan dan outputnya berupa undang-undang, PP, permen, pergub, perda, SOP, juknis, levelnya rumah sakit, levelnya puskesmas atau apapun itu, berarti Bapak Ibu sedang bicara, oh saya output kebijakannya adalah regulasi. Output penelitian saya adalah regulasi. Gitu. Jadi ini yang mau Bapak Ibu tentukan. Nah, ada lagi yang kalau Bapak Ibu mau misalnya merubah sistem, termasuk yang kami, misalnya kalau sekarang ada budaya 3M ya, 3M dalam COVID ini, itu namanya Bapak Ibu sedang melakukan penelitian yang outputnya adalah tata kelola. Karena berarti dia merubah sistem, merubah budaya. Keluar harus pakai masker dan sebagainya, jaga jarak itu. Atau yang lebih besar lagi, tata kelola ini juga menyangkut reformasi birokrasi besar, perubahan mendasar. Waktu itu mungkin dari mau Jamkesmas ataupun BPJS itu sebenarnya output kebijakan yang berupa tata kelola, reformasi birokrasi besar-besaran. Ini bagaimana supaya BPJS ini adil bagi semuanya, bisa diakses dengan mudah. Pasti merumuskannya kemarin itu luar biasa kompleks karena harus memperhatikan banyak hal, dan kita menyebutnya itu adalah output kebijakan yang berupa tata kelola. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penelitian kebijakan yang outputnya adalah budgeting. Budgeting itu apa? APBN, misalnya APBD, anggaran pengadaan barang jasa yang dilelang. Ini kan misalnya APBD itu kan kita juga harus punya bargaining ya Bapak Ibu. Saja berapa persen untuk kesehatan? 20%, apa argumentasinya? Itu mau 20% itu mau menyelesaikan masalah apa? Nah, ini kita riset-riset kebijakan yang tentang budgeting, khusus budgeting, misalnya tentang harga sebuah pelayanan, berapakah yang minimal, berapakah yang harus maksimal, bagaimana harus men-top up dan sebagainya. Itu adanya ranah riset kebijakan yang outputnya adalah budgeting. Gitu. Ini semuanya sulit Bapak Ibu, karena yang dihadapi berbeda, stakeholdernya berbeda, mafianya pasti juga berbeda. Itu mafia-mafianya orang-orang yang bermainnya itu pasti juga berbeda. Kalau bicara budgeting, mungkin nanti akan ketemu orang-orang, aduh saya serem ya, mungkin orang-orang yang concern terhadap budgeting, baik dari itu mungkin NGO, DPR, DPRD gitu, kemudian atau pelaku-pelaku yang lainnya. Gitu. Kemudian kita juga bisa menentukan output kebijakan itu adalah planning, perencanaan. Itu masuk juga, ya itu masuk Bapak Ibu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah dokumen-dokumen perencanaan. Di pemerintahan atau dimanapun gitu, kita mengenal dokumen Renstra, rencana strategis, kita mengenal dokumen RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau jangka menengah nasional, kita mengenal roadmap. Roadmap itu sebenarnya hasil dari kajian kebijakan. Kemudian BLU, kalau BLU itu harus punya Renstra sebagai unit pemerintah dan Renstra sebagai unit bisnis. Ini semua output kebijakan yang berupa planning. Gitu. Kemudian yang terakhir, output kebijakan yang mau dipilih misalnya peningkatan kapasitas SDM. Berarti kita harus mampu mengidentifikasi, oh ini harus ada pelatihan diklat atau diklat fungsional, struktural, kemudian dokumen pola karir, sasaran kinerja pegawai untuk menentukan IBK dan sebagainya. Ini adalah output kebijakan. Jadi Bapak Ibu setelah ini selesai, nanti kalau mau melakukan penelitian kebijakan harus tahu barang apa yang mau dihasilkan. Gitu. Itu penting. Karena kita seringkali itu ya udah riset tanpa tahu saya mau menghasilkan apa. Nah, ini loh Bapak Ibu yang cukup berat adalah di identifikasi awal. Gitu. Nah,